Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Project Akhirat, sahabat sudah tentu tidak asing dengan yang namanya Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi adalah seorang raja Pajajaran yang terkenal dengan kesaktiannya. Seorang raja Sunda yang sakti mandraguna. Nama Prabu Siliwangi sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat dan memiliki kekuasaan yang sangat luas di tanah Sunda. Prabu Siliwangi memiliki nama Sri Baduga Maharaja dengan nama asli Jaya Dewata dan nama saat bujangan bernama Pamanah Rasa. Prabu Siliwangi satu-satunya raja Sunda yang dinobatkan 2 kali menjadi raja, yakni sebagai Raja Sunda Kawali dari ayahnya Prabu Dewa Diskala dan Raja Sunda Pakuan dari mertuanya Prabu Susuk Tunggal. Di saat menjadi Raja Galuh Kawali, Prabu Siliwangi mendapat nama Prabu Guru Dewata Prana. Sedangkan saat diangkat menjadi Raja Galuh Pakuan, Prabu Siliwangi mendapat nama Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Prabu Siliwangi memerintah atau bertahta di Pajajaran selama 39 tahun, sejak 1482 sampai 1521, dan berhasil membawa Pajajaran ke puncak kejayaan. Kekuasaan Prabu Siliwangi sangat luar biasa, dari mulai Banten hingga ujung Jawa, dan pemerintahan Prabu Siliwangi sangat luar biasa. Sebelum lanjut, tolong dukung channel kami Project Akhirat dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Dan tonton sampai habis ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyingkapinya. Ada yang menarik dari sosok Prabu Siliwangi yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ternyata Prabu Siliwangi itu seorang Muslim. Ustadz Adi Hidayat dalam YouTube-nya 300 tahun dengan judul Ternyata Prabu Siliwangi Beragama Islam menjelaskan tentang sosok Prabu Siliwangi ini. Kata beliau, Ustadz Adi Hidayat, ketika Islam masuk ke tanah Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi, sama sekali tidak ada pertentangan sedikit pun. Islam masuk dengan damai dan nyaman dan tenang luar biasa. Pada saat Prabu Siliwangi berkuasa, ulama sudah ada. Yang paling hebat, kata Ustadz Adi Hidayat, ketika Prabu Siliwangi sedang inspeksi datang ke daerah Karawang. Nah, di Karawang inilah ditemukan seorang perempuan bernama Nyai Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Nyai Subang Larang ini adalah seorang murid dari Syekh Kuro. Syekh Kuro itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Ketika pulang dari Mekah maka disebut Umul Kuro atau Syekh Kuro. Beliau bikin pesantren di Karawang. Pesantren Syekh Kuro dan sampai sekarang masih ada pesantrennya, kata Ustadz Adi Hidayat. Nyai Subang Larang membaca Al-Quran. Begitu dibaca, datanglah Prabu Siliwangi mendengar bacaannya. Melihat siapa yang membaca, seketika jatuh hati dan Prabu Siliwangi langsung mengajukan lamaran. Penguasa, raja, kaya dan tampan. Akan tetapi saat melamar Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi masih beragama Hindu. Tetapi Nyai Subang Larang tidak menerima begitu saja lamaran dari Prabu Siliwangi. Nyai Subang Larang meminta Prabu Siliwangi untuk masuk Islam, baru mau menjadi istrinya. Zaman dahulu, orang berislam itu kuat sekali. Begitu datang, saya ingin melamar Anda. Kata beliau, masuk Islam dulu, baru saya ikut, kata Ustadz Adi Hidayat. Kemudian, Prabu Siliwangi masuk Islam dan dinikahkan oleh Syekh Kuro dengan Nyai Subang Larang. Dari pernikahannya dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi memiliki 3 anak. Anak pertama seorang laki-laki bernama Walang Sungsang, lahir pada tahun 1423. Dan yang kedua, anak perempuan yaitu Rara Santang, lahir pada tahun 1426. Dan yang ketiga,
adalah anak laki-laki bernama Raja Sanggara atau Prabu Kian Santang, lahir pada tahun 1427. Semua anaknya beragama Islam. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman. Rara Santang berubah nama menjadi Syarifah Mudain. Saat itu beliau menjelaskan, masifnya Islamisasi Tatar Sunda tak lain berkat dukungan penuh dari Prabu Siliwangi yang membebaskan putra-putrinya untuk belajar Islam, melakukan dakwah ke seluruh pelosok Tatar Sunda, atau bahkan mendirikan kesultanan baru yang mandiri dari Pajajaran sebagai keraton dan akar mereka. Berkat kuatnya pengaruh gerakan Islamisasi yang dilakukan dinasti Siliwangi di Jawa Barat, kini mayoritas masyarakat setempat menjadi penganut Islam yang taat. Nyaris sulit menemukan adanya orang Jawa Barat menganut agama selain Islam, sehingga muncullah istilah Islam Sunda dan Sunda Islam. Itulah awal mula Prabu Siliwangi memeluk agama Islam dan menurunkan keturunan yang menjadi penyebar Islam di tanah Pajajaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.